to Feast at Home for Light Teens. Teman-teman, you are blessed and you are loved. Kita sudah masuk di bulan September, berarti di gereja kita memiliki bulan yang spesial banget, yaitu apa? Kita sedang memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Teman-teman tahu nggak sih tema BKSN tahun ini apa? Yesus sahabat seperjalanan kita. So we are talking about the relationship, our close friend, our best friend, which is Jesus, di dalam setiap langkah kehidupan kita. Akan sama-sama belajar dan membahas tentang tema-tema tersebut. So, are you ready to start our feast today, teens? Mari kita siapkan hati dan kita mau menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Hi teens, welcome back to Feast at Home for Light Teens. Yay! And today, this afternoon, we want to declare that Jesus is the center of our life. Amen? Let's sing it out loud. Come on. Say it with me. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, and always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it'll always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters, and nothing in this world will do. Jesus, your center, and everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all. At the center of it all. Say it one more. Jesus at the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters, and nothing in this world will do. Jesus, your center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters, nothing in this world will do. That Jesus be the center. And everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all
center of my life. Jesus, be the center of my life. Come on, church. From beginning to the end, it would always be, it always been you, Jesus, 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 Jesus. Come on, say the name, Jesus, Jesus, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. And Jesus be the center, center, and everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. And Jesus be the center, and everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all, center of it all, center of it all. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes, Lord, Heavenly Father, yes, you are the center of our life. Thank you, Father, that you continue guiding us through this worship. And now, Father, we want to open our heart for your words, Father, that will be given to us this afternoon. Guide us, Father, bimbing kami dalam setiap sesi ini, Bapa, dan biarlah kami boleh semakin menjadi semakin seperti Engkau, semakin mendekat kepada Engkau, dan semakin serupa dengan Engkau. Dan biarlah semua ini demi kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Praise Jesus, praise God. Let's give a huge appreciation for our worship team yang sudah memimpin kita untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Teman-teman, kita tadi udah aku bahas ya kalau kita lagi masuk ke dalam sebuah tema baru di bulan ini. Dan sebelum aku masuk ke situ, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Boleh ya? Aku mau tanya nih. Di masa pandemi ini, apa sih yang kalian rasain? Kalau kalian boleh kalian boleh jawab jujur ke dalam hati kalian. Kira-kira apakah di sini ada yang udah mulai bosen dengan online school? Atau ada yang udah merasa kehilangan waktu untuk berkumpul dengan teman, berkumpul dengan keluarga, grandparents, cousins yang biasanya kita sering ketemu, dan untuk 1,5 tahun, 2 tahun ini we lost our time with them. Atau saat ini ada yang ketakutan, ada yang sedang mengalami ketakutan, nanti aku sekolahnya gimana ya, masa depanku seperti apa ya, ini kapan akan berakhir, apakah akan seperti ini terus? Atau teman-teman saat ini ada juga yang marah dengan situasi. Why God? Why? I don't understand about this situation. Why? Atau teman-teman ada juga yang merasa kesepian. Di masa pandemi ini kalian gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa bersosialisasi, gak bisa kemana-mana, dan somehow you feel alone. You feel like no one cares or no one's there for you. You guys, sebenarnya apa sih yang paling kita butuhkan di masa-masa ini dan di perasaan yang tadi udah aku mention kira-kira? Apa sih yang sebenarnya kita paling butuhkan? Saat ini kita sangat-sangat membutuhkan seorang teman. Bener gak sih? Ada seseorang yang bersedia
berteman dengan kita, menemani kita dalam keseharian kita, seseorang yang bisa kita andalkan, seseorang yang kita tahu kalau dia itu selalu bersama dengan kita. Benar nggak? Nah, teman-teman, this month kita akan ngobrolin tentang bagaimana Yesus menjadi sahabat kita menjadi sahabat Yesus. He's the one. Yes, Jesus is the one. Tuhan Yesus itu satu-satunya. Dan for the first talk, we are going to talk about Jesus, my best friend. He's the Almighty. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, yuk aku mau ajak teman-teman untuk siapkan hati. Kita menghormati firman Tuhan, dan kita angkat Bible kita sama-sama, yuk. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Power verse di bulan ini adalah diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Teman-teman, Yesus mengatakan kepada kita bahwa Dia memanggil kita sahabatnya. Terlebih lagi jika kita melakukan perintahnya. Nah, perintah apa sih yang kita mau pelajarin sama-sama hari ini? Aku mau ajak teman-teman kita baca Injil yuk. Ini ceritanya mungkin sesuatu yang udah sering kita denger. Dan cukup menarik ceritanya, dan ya kita akan bahas sama-sama dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33, teman-teman. Jadi ceritanya itu tentang Yesus berjalan di atas air. So I hope teman-teman udah tahu kira-kira ceritanya seperti apa. Tapi kita mau baca sama-sama ya firman Tuhan ini. Yuk. Setelah itu, Yesus menyuruh pengikut-pengikutnya naik perahu dan lebih dahulu menyeberang danau. Sementara ia menyuruh orang banyak itu pulang, sesudah orang banyak itu pergi, Yesus naik sebuah bukit sendirian untuk berdoa. Waktu sudah malam, Yesus masih di situ sendirian. Sementara perahu yang ditumpangi pengikut-pengikut Yesus sudah jauh di tengah-tengah danau. Perahu itu terhempas-hempas dipukul ombak karena angin berlawanan dengan perahu. Antara pukul 3 dan pukul 6, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Ketika pengikut-pengikutnya melihat ia berjalan di atas air, mereka terkejut sekali. Hantu! Teriak mereka ketakutan. Tapi Yesus langsung menjawab, tenanglah, aku Yesus, jangan takut. Lalu Petrus berkata, kalau engkau memang Yesus, suruhlah saya datang berjalan di atas air. Datanglah, jawab Yesus. Jadi Petrus turun dari perahu berjalan di atas air dan datang pada Yesus. Tetapi waktu Petrus melihat betapa besarnya angin di danau itu, ia takut dan mulai tenggelam. Tuhan, tolong! Teriaknya. Yesus segera mengulurkan tangannya dan menangkap dia dan berkata, Petrus, Petrus, kau ini kurang percaya. Mengapa kau ragu-ragu padaku? Lalu keduanya naik ke perahu itu, dan angin pun reda. Maka pengikut-pengikut Yesus sujud menyembah Dia. Mereka berkata, sungguh Tuhan adalah Anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah
Kristus. Teman-teman, tadi sambil aku bacain itu ada beberapa kata-kata phrases yang aku tekankan. Jadi kita lihat bagaimana Yesus datang ke mereka di tengah-tengah ketidakjelasan, ketakutan mereka, di tengah badai gitu ya, mungkin pusing, udah kayak aduh ini kok anginnya kenceng banget gitu. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Jangan takut. Jadi di tengah ketakutan mereka, Tuhan Yesus malah bilang tenang, jangan takut. Dan kemudian gak berapa lama kemudian, Petrus bilang kan, Tuhan aku mau berjalan di atas air. Dan dia dengan imannya, dengan kuat dia berjalan. Tapi tiba-tiba ketika dia lihat, dia jadi ragu. Dan akhirnya dia teriak, Tuhan tolong. Terus aku kebayangin dalam kurung kayak, aku tuh takut gitu. Friends, God is present in your life. Tuhan tuh hadir di dalam kehidupan kamu. Tapi terkadang kita yang meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sometimes we are the ones that doubt about His presence. Jangan sampai kita seperti Petrus yang tadi dia udah berani, dia udah penuh dengan iman, tiba-tiba dia ragu dan akhirnya dia tenggelam. Padahal Tuhan bilang, jangan takut. Kalau aku boleh tanya nih teman-teman, tanya lagi ya. Kalian pernah ngalamin badai nggak? Kalau aku ngalamin badai di tengah kapal sih belum pernah. Tapi kalau misalnya kayak hujan deras terus anginnya tuh kayak badai gitu, melihat keluar jendela, pohon-pohon tuh bergerak-gerak ya, pernah sih. Emang agak ngeri ya. Tapi aku nggak kebayang kalau harus di tengah danau, di tengah laut, di tengah perahu gitu. Daripada kita memikirkan sesuatu yang ya belum kebayang, aku mau ajak teman-teman, kalau seringkali tuh ada badai di dalam kehidupan kita, terutama di dalam pikiran kita, dimana pikirannya kita tuh kayak banyak banget, mumet banget, sampai hati kita tuh nggak tenang, sampai kayaknya terlalu banyak hal-hal yang negatif, dan ada banyak emosi-emosi yang kita nggak tahu dan mungkin kita nggak sanggup untuk handle situasi yang kita hadapi. Pernah teman-teman ngalamin seperti itu? My invitation today to you is, let's invite Jesus to our boat. Invite Jesus to your boat. Invite Jesus in your daily life, in your everyday life. Supaya ketika ada badai di dalam kehidupan kita, ada banyak masalah, kita udah nggak ngerti mau ngomong apa, mau gimana. Karena ketika kita undang Yesus di tengah-tengah badai, tadi kita udah baca sama-sama ketika Yesus dan Petrus masuk ke dalam perahu itu, naik ke perahu itu, angin itu reda. So, invite Jesus to your boat. Nah, tadi aku udah di awal udah nanya kan ya soal masa pandemi ini dengan segala apa yang kita rasakan. Aku mau share gimana caranya supaya kita bisa survive di season ini. Gimana caranya kita bisa survive di masa-masa seperti ini, teman-teman. Yang pertama dan terutama bagaimana kita bisa survive adalah our personal relationship with Jesus. Kita cek and recheck bagaimana relasi kita bersama dengan Tuhan di masa ini. Tadi Petrus berjalan di atas air karena imannya. He was confident in God that I can do this. Tapi adanya keraguan, tiba-tiba dia udah gak percaya, dia lihat, aduh this is too much God, I cannot handle it, dan akhirnya dia mulai tenggelam. Tapi Petrus berteriak dan Tuhan langsung menolong. Dan sama mungkin teman-teman kita gak di badai perahu, angin, dan lain sebagainya. Mungkin di musim ini kita ada terlalu banyak badai dalam kehidupan kita, terlalu banyak masalah, sehingga mungkin ada beberapa di antara kita yang mulai meragukan Tuhan. Mulai hilang nih iman kita, our confidence in God tuh udah mulai kayak, is this real? Is God real? Dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mulai meragukan Tuhan. So, friends,
our personal relationship with Jesus is very, very important. Jadi jangan sampai ketika iman kita mulai ragu, kita lari ke tempat lain. Yang perlu kita lakukan apa? Teriak, Tuhan tolong. Dan kita percaya kalau Tuhan akan langsung mengulurkan tangannya dan menolong dan menarik kita sehingga kita nggak tenggelam. That's why personal relationship with Jesus is very, very important. Dan yang kedua, the presence of God is how our hiding place and fortress. Hadirat Tuhan menjadi tempat perlindungan kita dan benteng kekuatan kita. Siapa di antara teman-teman yang ketika ada masalah, ketika ada abis berantem misalnya sama orang tua, atau abis berselisih sama kakak atau sama teman, pokoknya hati itu nggak enak banget deh. Terus kalian langsung ambil handphone, kalian langsung buka your Instagram, your social media, your YouTube, your game or anything yang bikin kalian mau mengalihkan perhatian kalian sehingga kalian nggak kepikiran tuh hati kamu yang lagi marah. Teman-teman, the second point is jangan sampai kita lari ke hal-hal yang tidak tepat. Jangan sampai kita lari menjauh dari Tuhan. The presence of God is our hiding place. Jangan sampai social media, teman, apapun itu menjadi tempat perlindungan atau tempat persembunyian kita. No, the presence of God. Ketika you experience hardship in your heart, in your life, come to Jesus. Pray. Worship Him. Even though it's hard, just pray and ask. Dan teman-teman bisa teriak, Tuhan tolong. Dan janjinya seperti yang di Injil tadi, bahwa Dia akan mengulurkan tangannya langsung dan mengangkat kita. Sebelum kita masuk ke poin yang ketiga, aku mau bertanya sesuatu nih. Apa yang bakal kamu rasain ketika kamu bersahabat dengan seseorang yang terkenal? Atau mungkin dia atau keluarganya itu memiliki bisnis yang terkenal, yang pokoknya kayaknya bangga banget deh, kayaknya aku bisa berteman dengan dia. Pasti dong, ya kan? Pasti akan ada perasaan kayak sedikit sombong, kayak hey, I can contact her or him very easily gitu kan. Karena dia sahabat aku, jadi ketika aku WhatsApp, ketika aku kontak, dia pasti selalu akan menjawab gitu. Nah, teman-teman, I have an amazing message to you. That Jesus, my best friend, He is the Almighty. Bagaimana Yesus adalah Tuhan yang dekat dengan kita, tapi sekaligus Dia itu berkuasa atas langit dan bumi. Dia bisa mengatakan kepada angin untuk reda, Dia bisa mengatakan kepada ketakutanmu untuk tenang, dan banyak mujizat yang Tuhan bisa lakukan. Dan Dia adalah sahabat kita. Gimana kita gak mau bangga banget, ya gak sih? So I'm so proud to be called as Jesus' best friend gitu. That's why kita benar-benar perlu menyadari bahwa ada Yesus yang menemani kita, ada Yesus yang menyertai kita. So at the end of the day, mari kita seperti pengikut-pengikut Yesus. Yang tadi dikatakan di Matius 14 ayat 33, mereka sujud menyembah Dia, mereka berkata, sungguh Tuhan adalah anak Allah. Yes, Jesus, you're the one that I can count on. You're the one who gives me hope. You're the one who I can rely on. The one who never leaves me alone. Dan Tuhan yang selalu menyediakan apa yang aku perlukan. Ada harapan di dalam nama Yesus. Jadi teman-teman, jangan sampai kita meragukan Dia. Jangan ragukan Tuhan. But just in case you are in doubt with Jesus, yuk kita sama-sama berteriak, kita bilang, Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Aku ada satu ilustrasi untuk menutup message kita hari ini. Seringkali kita berteriak minta tolong sama Tuhan. Tuhan bekerja dengan luar biasa ya. Dengan cara-caranya yang ajaib. Nah,
ada satu kali orang tua kita ajak, yuk kita misa bareng yuk, atau yuk kita doa sama-sama, atau kita yuk makan malam bersama, kita bisa fellowship, kita bisa ngobrol, dan kita bisa saling bercerita. Tapi kita malah tunda, aduh nanti aja deh mah, nanti aja deh pak. Atau kita dapat kiriman chat dari orang sekitar kita yang mengundang kita untuk join feast at home, atau untuk join light group, atau apapun itu kegiatan rohani. Tapi kita malah cuekin. Atau dapat reminder dari guru, teman, siapapun itu yang mengingatkan kita untuk ayo terus berdoa, ayo cari wajah Tuhan, ayo jangan menyerah bersama dengan Tuhan. Tapi kita malah enggak deh, aduh aku udah capek berdoa terus. God is there to help you. Ketika kita minta tolong kepada Tuhan dan Tuhan memberikan bantuannya, don't ignore every moment to spend in His presence. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena there might be some messages that God wants to speak to you. So, I invite you all to open up your heart, to open up your life, to invite Jesus into your boat. And at the end, we can really say, yes, Jesus, you're the one. You are the one and only God in our life. Let's pray. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur untuk cinta dan kebaikan-Mu yang ketika kami teriak minta tolong, Engkau selalu langsung mengulurkan tangan-Mu untuk membantu kami sehingga kami tidak jatuh tenggelam. Tuhan, terima kasih karena Engkau berfirman untuk kami tenang dan tidak takut. Kami manusia terbatas, seringkali kami ragu, seringkali kami ada pikiran-pikiran negatif, seringkali ada badai di dalam hidup kita. Tapi Tuhan, hari ini, saat ini aku undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu aku, supaya ketika aku menghadapi badai, aku tidak sendirian, dan aku percaya Engkau akan meredakan angin ribut tersebut. Tuhan Yesus, biarkan masa-masa ini aku boleh berjalan bersamamu langkah demi langkah, hari demi hari, dan aku percaya bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa. You have a big, great promise for me and my future. Thank you, Lord Jesus. This is our offering, this is our life, and we surrender it all to you. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita adalah sahabat Yesus. Yesus memanggil kita sahabatnya, terlebih lagi jika kita melakukan apa tadi di power verse yang baru kita baca, perintahnya. Jadi perintah Tuhan hari ini, Dia mengatakan kepada kita untuk tenang, jangan takut. Yesus adalah sahabat kita, Dia dekat dengan kita, terlebih lagi Dia berkuasa atas langit dan bumi. Jadi apalagi yang kalian ragukan? Nggak ada. Ketika kalian butuh apa, ketika kalian perlu minta tolong, ketika kalian lagi senang apapun, say, Jesus, come with me. Jesus, help me. Friends, hopefully you can bring out something today from today's message. Please stay healthy, stay happy, and God bless you.